Selamat malam, teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang pencemaran air yang beranggotakan saya sendiri, Anthony, Marcel, sama Rivaldo. Pencemaran air adalah sebuah kondisi di mana zat berbahaya seperti bahan kimia atau mikroorganisme yang mengontaminasi sungai, danau, laut, atau badan air lainnya dan menjadikan beracun bagi makhluk hidup. Jenis polutan. 1. Limbah rumah tangga merupakan sumber polusi air paling dominan karena pengaruh dari kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci pakaian, ataupun peralatan rumah tangga. 2. Industri. Kegiatan industri ini tentunya juga menghasilkan limbah yang berupa asap ataupun cairan. Cairan inilah yang kemudian akan dibuang menuju saluran pembuangan air dan menyebabkan terjadinya polusi air. 3. Pertambangan. Kegiatan pertambangan yang berupa proses produksi emulsi minyak ini tentunya akan menghasilkan limbah cair yang menyebabkan terjadinya polusi. 4. Olahan sampah. Limbah cair ini berasal dari proses leaching sampah yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air dalam tanah. Air yang meresap dalam tanah kemudian akan dibawa menuju sungai dan terjadilah polusi air. 5. Laboratorium. Cairan sisa hasil pencobaan laboratorium akan dibuang menuju saluran air dan tentunya menyebabkan polusi. Limbah hasil dari laboratorium lebih berbahaya karena lebih banyak mengandung zat kimia dan bersifat adiktif. 6. Perdagangan. Limbah perdagangan ini diantaranya berasal dari limbah oli yang merupakan kegiatan dalam bengkel motor, limbah yang berasal dari para pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. 7. Peternakan dan pertanian. Dalam kegiatan pertanian tentunya adalah istilah pestisida. Apabila pestisida tidak digunakan secara bijak, maka akan menimbulkan polusi air. 1. Meningkatnya kandungan nutrien yang mengarah pada eutrofikasi. 2. Sampah organik seperti air selokan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. 3. Polutan industri seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. 4. Limbah pabrik yang mengalir ke Sungai Citarum. Dampak pencemaran air ini berdampak luas, misalnya dapat melacuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Cara mencegah pencemaran air. 1. Melakukan pengelolaan limbah dengan benar. 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 6. Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan.